Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela. Saya dari jurusan D3 Keperawatan tingkat 1 Distikes Wijaya Husada Bogor. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi mengenai sistem muskuloskeletal pada otot dan sendi. Di sini ada gambar otot dan sendi yang sudah saya gambar. Otot ini dikatakan sebagai alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi dan memiliki sifat yang elastis sehingga dapat kembali ke bentuk semula atau berelaksasi setelah berkontraksi. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot terdiri dari 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos ini disebut sebagai otot polos karena tidak memiliki garis-garis melintang atau yang biasa disebut lurik. Otot polos ini terletak di dinding organ internal manusia seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, kandung kemih, atau rahim. Otot polos berjumlah 1 dan terletak di bagian tengah dengan warna yang juga polos. Gerakan otot polos dioperasikan oleh sistem saraf otonom. Otot ini bekerja di luar kesadaran, bekerja secara lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik ini adalah otot yang melekat pada kerangka dan membentuk sebagian besar jaringan otot pada tubuh. Otot lurik berinti banyak dan berada di bawah kendali sistem saraf somatik. Hal itu menimbulkan gerakan dengan kekuatan yang diberikan pada kerangka seperti sistem tuas dan katrol. Otot ini bekerja atas kesadaran, perintah otak, dan bisa mengalami kelelahan. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot lurik khusus yang terdiri dari sel-sel memanjang dengan banyak inti yang terletak di pusat. Otot ini bekerja di luar kesadaran, yaitu tidak diperintah otak, tapi dipengaruhi oleh persendian oksigen yang cukup. Selanjutnya adalah sendi. Sendi ini merupakan tempat dua tulang bertemu atau penghubung antar tulang. Tulang di dalam tubuh dihubungkan oleh tulang rawan dan ligmen. Di dalam tubuh terdapat cairan yang disebut dengan cairan sinovial. Cairan ini berfungsi untuk menyerap syok dan memungkinkan tulang dan sendi melakukan gerakan halus. Macam-macam sendi gerak. Yang pertama yaitu sendi geser. Sendi geser bisa menunjang gerakan meluncur khas pesawat dan bisa dibilang terbatas. Contoh sendi geser adalah sendi penghubung tulang di pergelangan tangan. Yang kedua yaitu sendi peluru. Fungsi sendi peluru adalah menunjang gerakan ke segala arah. Contoh sendi peluru adalah sendi bahu dan sendi pinggul. Sendi ini berbentuk satu bulatan dari satu tulang yang ditopang. Tulang terbentuk mirip cangkir dari tulang lainnya. Yang ketiga yaitu sendi gulung. Sendi gulung memungkinkan adanya pergerakan namun tidak bisa digunakan untuk gerakan memutar. Contohnya sendi di antara telapak tangan dan jari serta rahang. Yang keempat yaitu sendi engsel. Fungsi sendi engsel mirip engsel di sebuah pintu, yaitu untuk gerakan membuka atau menutup dari satu arah. Contoh sendi engsel adalah sendi siku dan sendi lutut. Yang kelima yaitu sendi putar. Sendi putar ditandai dengan ciri satu tulang yang dapat berputar melingkari tulang lain. Contoh sendi putar adalah sendi antara tulang ulna atau tulang hasta dan sendi antara tulang belakang dan leher. Yang keenam yaitu sendi pelana. Tidak seperti macam-macam sendi gerak lainnya. Sendi pelana tidak bisa menciptakan gerakan memutar, namun sendi pelana bisa menunjang gerakan maju dan mundur serta dari satu sisi ke sisi lain. Contoh sendi pelana adalah sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal ibu jari. Sistem kerangka manusia dewasa memiliki struktur yang kompleks dan mencangkup 206 tulang yang dihubungkan oleh tulang rawan, tendon, ligamen, dan 3 jenis sendi.
Jumlah sendi orang dewasa bisa berbeda-beda, namun diperkirakan jumlah sendi pada orang dewasa berkisar antara 250 sampai 350 buah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.